Ini yang dikatakan tidak masuk akal. Jaiz bagi akal. Jaiz itu ya berpikir mungkin. Belum tentu dia tahu tapi dia berpikir mungkin. Fi'alu mumkini au tarkuhu. Berpikir mungkinlah tentang aku. Itu paling tidak serendah-rendahnya pemikiran. Yang Allah tidak suka bukan masalah pemikiran. Berpikir itu memang disuruh sama Allah. Afala tufsirun. Tafsir. Tufsir. Tafsir itu menerjemahkan mana. Tapi tufsir. Alif doma'u. Memikirkan tentang aku. Tufsirun. Yang ada di dalam batin dirimu sendiri. Nah ini perlu kebenaran daripada yang menyampaikan. Kebenaran yang menyampaikan itu ada dua perkara. Pertama mungkin saja yang menyampaikan ikhtibar itu hanya sejarah. Yang didengar dari pituah guru. Dari para guru-guru. Ini dinamakan dengan perjalanan hadis. Didengar, sampaikan lagi. Didengar, sampaikan lagi. Ini sejarah. Tetapi kebenaran daripada sejarah itu adalah orang yang mengalami sejarah itu sendiri. Itu dinamakan peristiwa. Peristiwa Tuhan yang terjadi. Yaitu adalah diri yang memiliki kodrat di antara segala yang diciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini yang dikatakan suatu peristiwa yang ditempatkan di antara langit dan bumi, di antara zahir dan batin, di antara jauh dan dekat, di antara tinggi dan rendah. Askor adalah titik temu Tuhan dengan umatnya. Adalah dikatakan alam. Allahu alam. Berdirinya keakuan aku pada ketuhanan itu adalah perantara dari keduanya. Tetapi mendapatkan seseorang yang menyampaikan yang telah melalui peristiwa sejarah itu. Ini memang agak sedikit riskan. Banyak ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam rangka mendirikan iman. Tapi iman itu tidak akan bisa berdiri tanpa ilmu. Tapi ilmu itu harus melalui proses tafrid dan tajrid. Dengan metode syahadat. Langsung mengalami rasa dan mengalami kejadian pada itu. Ini yang dikatakan peristiwa. Kalau memang seorang guru itu betul-betul tausiah dia menyampaikan ilmu, dia harus terlebih dahulu telah mengalami peristiwa itu. Barulah ada sejarah. Oh bagaimana bisa Buya saya mengalami peristiwa? Saya kan lahirnya kemarin. Ya, kita memang diamanahkan turun tahun 19 sekian. Tapi ingat, ruhanimu jauh sebelum semua dijadikan dia telah jadi. Dia adalah sejarah besar. Sehingga dicapkan menjadi ruhani hayatnya Allah. Jadi orang yang tidak kembali ke masa lalu dalam hidup masa sekarang adalah orang hidup yang mati dalam pandangan Tuhan. Tapi kalau dia setelah peristiwa yang bersejarah itu terungkap pada masa sekarang adalah dia yang mati di mata manusia, dia hidup di mata Allah. Titik kebenaran dari sebuah jabariyah, tausiah, kutubah,
satapan ruhani, semuanya titik kebenaran adalah tafrid dan tajrid, mengalami peristiwa tersebut. Kalau dia tidak mengalami, apa titik kebenaran? Kalau hanya menundukkan akal dan nafsu supaya dia amanah, bukan dengan menggemburkan sebuah sejarah, tetapi menyampaikan peristiwa yang menjadi sejarah. Kita lihat bagaimana peristiwa batin itu. Peristiwa zatnya Allah. Sehingga zat zahir hanya memperlihatkan izzati, zat hidup yang hidup nyata bergerak. Sementara hayat adalah kandungan dari segalanya. Bagaimana kita bisa mengalami keberadaan batin mewujudkan zat, zat melahirkan nur sebagai maujud daripada jasad, kalau seseorang itu tidak mengalami proses batin, perjalanan batin dalam makom tauhid, mulai dari tauhidin diperjalankan kepada tauhid ilahiyah, diperjalankan kepada tauhid siriyah, diperjalankan kepada tauhid ghaibiyah, maka hati-hatilah. Mendapatkan guru yang mampu menceritakan semua. Berbeda kita mendapatkan tuntunan yang membawa kita ke dalam cerita itu. Guru yang menceritakan sangat berbeda dengan guru yang mengalami sesuatu yang diceritakan. Mengajak mengalami dengan hanya mengajak untuk mendengarkan. Kita bukan butuh cerita, tapi butuh perjalanan. Karena manusia adalah wujud ihdinas siratal mustaqim. Kerahasiaan Allah adalah wujud dari manusia siratal mustaqim. Dinas Islam itu adalah perjalanan diri yang tersirat. Dan bisa kapan saja dan di mana saja. Bukan masa lalu. Tidak ada masa lalu di dalam ajaran ketauhidan kepada Allah. Allah fil awwalun wallah fil akhirun. Awal itulah. Allah bersifat awal dan Allah bersifat akhir. Awal itulah yang akhir. Dan akhir inilah awal daripada yang akhir. Jadi kalau kita menemui sesuatu yang tidak mengalami tetapi dia punya sejarah, ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Dia hanya menceritakan tingkat perjalanan kalam kajian itu adalah hadis. Tapi kalau tingkat kebenaran yang sudah menjadi peristiwa bagi dirinya, maka perjalanan itu adalah tajalli sirullah dan tajalli izzatullah. Tajalli Allah, perjalanan-perjalanan itu adalah sebuah diri yang menjadi perjalanan itu sendiri. Bukan harus mengenang perjalanan yang lain lagi. Masa lalumu adalah Tuhan. Dan masa sekarangmu adalah Tuhan. Dan masa di antara itu adalah Tuhan. Ini yang dikatakan kodrat. Kodrat Tuhan bukan dia Tuhan, tapi kodrat dari Tuhan.
Jadi inilah peristiwa. Mendapatkan tuntunan dari seorang yang menjalankan peristiwa, yang mengalami peristiwa, adalah keberkahan bagi yang mendengarkan peristiwa yang sudah menjadi sejarah. Jangan kita hanya mendengarkan sejarah tanpa peristiwa yang dialami bagi yang menceritakan. Kemunduran daripada pemahaman tersebut adalah menceritakan. Tetapi kemajuan dari pemahaman adalah yang bercerita. Menceritakan Tuhan dengan Tuhan yang bercerita itu beda. Apa yang dimaksud dengan Tuhan yang bercerita? Ini yang dikatakan seseorang yang telah fana di dalam pemakaian Tuhan. Berkalam Tuhan pada nyawa, bergemalah mulut menyampaikan. Itu yang dikatakan Tuhan berbicara. Berterjali ayat suci dari batinnya sampai mewujud kepada batin zahirnya. Tidak tersentuh oleh tubuh. Dan peleburan tubuh itu sudah menjadi batin bagi Allah. Maka ayat ini tetap akan terjaga kesucian. Melihat bagaimana perjalanan kesucian itu menuju ke zahirnya Allah. Maka disinilah kebenaran itu. Banyak yang bercerita tentang sejarah. Tapi hati-hati. Cerita, kajian, tanpa tafrid tajrid, tanpa mengalami dan merasakan. Tidak menjadi peristiwa dia. Peristiwa Tuhan, peristiwa sucinya Tuhan bagi dirinya. Berwujud kepada dirinya sendiri, maka cerita itu namanya sejarah. Tapi kalau sudah peristiwa itu yang disampaikan, maka cerita itu adalah kabar barokah yang sampai. Begitu yang mendengarkan ada barokah, kalau memang yang dia dengarkan peristiwa yang dialami oleh yang menyampaikan. Tidak mudah mengatakan aku. Tidak mudah menyebut Allah. Kalau kebangkitan alif dalam alam penyampaian sifat, kalau kebangkitan dari asmanya, dan kalau keberadaan af'alnya belum nyata terjadi pada peristiwa dirinya, maka kata Allah itu hanya sebutan, bukan Allah dalam kata. Ini yang menjauhkan dari berkah. Yang mendengarkan tidak mendapatkan berkah. Yang menyampaikan tidak mendapatkan berkah. Kau ingin berbuat kebaikan pada sunnah, kita harus ingat keberkahan kepada orang yang mendengarkan. Mudah-mudahan peristiwa itu adalah sejarah besar yang dialami oleh yang menyampaikan. Melalui tafakur, tadzakur, takharub dan tajalli, maka peristiwa itu akan datang kepadanya. Maka berdirilah suatu keputusan yang dinamakan ilmu. Ibarat sebuah pohon, pohon itu sudah berdiri dan berbuah, memiliki daun yang indah, ranting yang kuat, maka dia bisa memberikan buah itu kepada orang. Tapi kalau dia menceritakan buah, semakin didengar, semakin lapar yang mendengar. Ternyata buah itu hanya sebuah cerita. Inilah yang paling utama sekali. Pikirkanlah yang disampaikan itu. Apakah sebuah sejarah yang tidak datang dari peristiwa, yang tidak kamu alami peristiwa itu. Karena masa lalu adalah diri
yang hakiki, dinas sirat. Kalau masa lalu itu sudah naik ke masa sekarang, zahiru fil batinu, berpadunya perbuatan zahirku dari batinku, maka peristiwa itu akan datang masa tafakur, masa tazakur, masa takharu. Dan peristiwa itu harus disampaikan keindahannya. Tabarakallah, sampaikan amanah. Bukan hanya kita menyampaikan sejarah yang kita tidak mengalami peristiwa. Nanti yang mendengarkan pun tidak akan mendapatkan hikmah dari peristiwa tersebut. Harusnya kalau peristiwa itu yang menjadi sejarah, maka sejarah ini yang akan menjadi berkah dalam kajian kepada umat. Maka marilah kita bertauhid dalam masa tafrid dan tajrid, yaitu menyampaikan peristiwa dalam sejarah, bukan sejarah tanpa peristiwa. Hindari yang tidak memberkah kepada kita, tetapi carilah yang berkah. Kalau dia sudah seseorang melalui peristiwa itu, maka sejarahnya akan pasti terjadi dan nyata akan terjadi. Dan nikmat itulah yang menjadikan keberkahan bagi yang mendengar. Bagaimana peristiwa aku kepada Tuhan, bagaimana peristiwa Tuhan itu bernama Allah, bagaimana peristiwa Allah berwujud kepada Muhammad. Dalam peristiwa masa lalu dalam kodrat diri tersirat. Ungkapan ketuhanan itu pada tersirat, dan melihat yang ungkapan itu ada pada tersurat. Inilah dia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan terlena dengan sebuah sejarah tanpa mengalami peristiwanya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Melalui masa tauhid adalah menjalankan tauhid untuk menjadi tauhid itu sendiri. Maka kesempurnaan